Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil dari kelas A31. Dalam hal ini saya akan menyampaikan materi terkait tentang pembelajaran sepanjang hayat. Sebelum membahas isi daripada pembelajaran sepanjang hayat, apa sih pembelajaran sepanjang hayat itu? Perlu diketahui, pembelajaran sepanjang hayat atau kita sebut dengan lifelong learning, yaitu proses pembelajaran sepanjang masa yang dimulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa, bahkan sudah tua. Kenapa demikian? Karena pembelajaran sepanjang masa ini atau sepanjang hayat sangat penting bagi kita semua. Sebagaimana pernah didauhkan oleh Kanjeng Nabi, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Atau dalam kutipan lain disebutkan utlubil ilma walau bisin. Nah, mari kita bahas apa saja isi daripada pembelajaran sepanjang hayat itu. Nah, dalam hal ini ya, kita akan mengetahui apa itu konsep pembelajaran sepanjang hayat, terus pentingnya, serta bagaimana cara pengamalannya, dan apa saja sih faktor memengaruhinya. Mari kita belajar bersama-sama. Nah, konsep pembelajaran sepanjang hayat ini yaitu memiliki tujuan yang pertama, mengembangkan potensi dan kemampuan manusia secara menyeluruh. Dalam artian, yakni potensi-potensi yang ada dalam diri seseorang atau individu, ya, ketika semakin ya dipelajari, semakin digali, semakin dilakukan secara kontinu, maka kemampuan tersebut akan muncul dan akan berkembang dengan sendirinya. Adapun dalam konsep pembelajaran sepanjang hayat ini, yakni ada 3, yaitu secara formal atau informal, bahkan pengalaman hidup. Secara formal yang terkait tentang kelembagaan-kelembagaan yang sudah kita mafhumi, yaitu terkait pendidikan-pendidikan yang di dalam naungan pemerintah. Sedangkan informal yaitu lebih kepada sebaliknya, tidak ada keterkaitan tentang regulasi pemerintah. Adapun pengalaman hidup, yakni pentingnya pembelajaran sepanjang hayat ini dari pengalaman-pengalaman pribadinya masing-masing. Sebagaimana ada pepatah, yaitu pengalaman adalah guru yang terbaik. Kemudian dalam konsep pembelajaran ini terkait tentang adanya motivasi di dalam diri seseorang tersebut seiring tumbuhnya bahwa diri seorang tersebut adanya kemampuan dalam pembelajaran atau kemampuan dalam bidang kompetensinya, maka seiring pula dia semakin berkembang dalam mencapai pengetahuannya. Selanjutnya dalam konsep ini terkait tentang adanya manfaat, yaitu meningkatkan daya saing. Maksudnya bagaimana? Yakni semakin orang tersebut mengembangkan ataupun menggali wawasan pengetahuannya, semakin dia bisa bersaing dengan orang-orang sekitarnya. Dari daya saing tersebut, ya, kalau dalam dunia kerja, ya kemampuan kerja semakin meningkat, bahkan termasuk etos kerjanya, kesemangatan dalam kerja. Ya, di samping itu, otomatis orang yang belajar sepanjang hayat ini ya akan meningkatkan keterampilan dalam pribadinya.
Kemudian pentingnya pembelajaran sepanjang hayat ini sebagaimana dalam apa istilahnya firman Allah Quran surat Al-Alaq, yaitu dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, kalimat Iqra di situ menunjukkan perintah bagi kita, yakni terus menggali pengetahuan. Iqra secara harfiah yaitu bacalah, bisa jadi baca bukan hanya secara tekstual saja, tapi secara kontekstual, termasuk ya dalam diri pribadi kita masing-masing. Nah, pentingnya pembelajaran ini pun ya otomatis apa? Orang yang terus ya belajar ya akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang baginya ya diperlukan untuk istilahnya menggali bahkan memperoleh ya ilmu pengetahuan terbarunya. Bahkan menurut Paul Lengran ya, yaitu menyampaikan bahwa pendidikan ini tidak seharusnya berhenti dalam usia anak-anak atau remaja, tapi seiring ya kita perlu gitu ya sampai masa dewasa bahkan lanjut usia pun ya penting dalam belajar seperti itu. Kemudian bagi guru terutama khususnya ya terus ditingkatkan apa pembelajarannya, karena seiring perkembangan zaman ini ya memastikan gitu guru itu terus berkembang dan meningkatkan kemampuan atau skill individunya untuk menyampaikan informasi-informasi atau pengetahuan terhadap peserta didiknya, sebagaimana dawuhnya Sayyidina Ali menyampaikan, yaitu didiklah putra putrimu sesuai dengan masanya atau zamannya. Nah, terus bagaimana sih ya cara pembelajaran sepanjang hayat ini? Ya, mari kita simak dan kita lanjutkan. Rencana pengembangan pribadi di sini ya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama pendidikan dewasa, kemudian homeschooling, pendidikan lanjutan, pembelajaran maya atau virtual, kemudian latihan dalam pelayanan, serta bagaimana menerima tantangan saat ini. Nah, yang pertama pendidikan dewasa atau disebut dengan andragogi, ini merupakan proses pencarian dan penemuan ilmu pengetahuan yang mana mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Semakin seorang mengetahui ya informasi-informasi bahkan istilahnya pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkannya, semakin tumbuhlah masa kedewasaannya ya, sebagaimana pepatah Cina atau seorang pakar Cina menyampaikan, saya dengar dan saya lupa, saya lihat dan saya ingat, saya lakukan dan saya mengerti. Nah, orang yang maksudnya apa di sini? Ya, saya dengar hanya mendengar saja. Ya, ini terkadang namanya pendengaran. Ya ini kalau orang dewasa sebagaimana belajar di di goresan air ya di dalam air, yaitu dia menggores ya namanya menggores di dalam air tidak akan lama alias cepat lupanya. Kemudian saya lihat dan saya ingat ya, semakin orang dengan mata indranya, yaitu akan semakin dia mengetahui apa yang dilihatnya. Bahkan daya tangkapnya itu lebih kuat ketimbang hanya mendengar. Kalau mendengar ya hanya
orang-orang yang memahami dengan skill pendengarannya, tetapi kalau dengan mata ini lebih 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 kuat daya ingatnya ketimbang hanya mendengar. Kemudian saya lakukan dan saya mengerti. Nah, dengan praktik kemudian kita uji atau analisa, ya. Nah, ini semakin orang dengan pengalaman pengetahuannya akan semakin memahami maksud daripada apa yang dipelajarinya. Nah, selanjutnya terkait tentang homeschooling. Nah, ini sudah tidak asing lagi di kalangan sekarang ya. Kenapa? Karena di Amerika sana itu sudah, atau luar negeri pada umumnya ya. Ini homeschooling sudah dijadikan faktor dasar dalam menanami pendidikan-pendidikan usia dini atau masa-masa anak-anaknya seperti itu. Nah, konsep ini lebih kepada non formal. Kenapa? Karena tidak ada regulasi pemerintahnya. Lebih kepada bagaimana menciptakan anak-anak ini nyaman dalam belajar, kemudian belajarnya sesuai keinginannya sendiri, dan kapan dan di mana saja itu akan mudah mereka pelajari. Sebagaimana ini di sini Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada pemberian orang tua kepada anak yang lebih utama daripada pendidikan yang baik. Mungkin lebih dasarnya lagi ya, seorang orang tua ya, dalam artian orang tua sebagai madrasatul ula atau pendidikan yang pertama dan penting ketika terutama tentang karakter ataupun adab di dalam menumbuhkan kepercayaan diri putra-putrinya. Inilah pembelajaran yang kedua. Selanjutnya yaitu pendidikan lanjutan. Nah, pendidikan lanjutan di sini yakni pendidikan yang ditempuh setelah pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Seseorang akan lebih meningkatkan kompetensinya ya, atau skill individunya, bahkan mungkin keterampilannya bisa dikembangkan, bahkan wawasan pengetahuannya itu semakin meningkat, semakin luas, yaitu bisa melalui pendidikan lanjutan. Ya, kalau kita dibilang yakni perkuliahan lah secara formalnya. Kalau non formalnya ya istilahnya di dalam pendidikan-pendidikan pesantren dari tingkat istilahnya Mahad Ali seperti itu. Nah, pendidikan lanjutan ini sangat penting pula. Kenapa demikian? Karena salah satu kontinunya dalam belajar ini dari masa-masa orang tersebut melakukan pembelajaran di masa dewasanya. Nah, selanjutnya pelatihan pelayanan atau pelatihan kerja. Ya, ini bagi orang-orang yang sudah siap ya terjun dalam dunia kerja, atau kita selaku guru melatih keterampilan kita untuk mengembangkan teknik-teknik dalam meningkatkan strategi atau keterampilan kepada peserta didik, sebagaimana seperti seminar-seminar atau workshop ya dalam dalam pelatihan atau pelatihan kerja. Ini secara umum saja pelatihan kerja, tapi secara khususnya kalau untuk guru yang meningkatkan individu atau keterampilan individu seorang guru, jangan melalui seminar atau workshop atau pelatihan-pelatihan lainnya. Termasuk ya ini dalam pembuatan media pembelajaran atau meningkatkan strategi, bahkan sekarang istilah dalam Pak Menteri yaitu deep learning. Ini penting karena deep learning ini istilahnya tidak cukup hanya
konteks dari satu sekolah saja, tapi bagaimana dia mencari informasi-informasi dari kegiatan-kegiatan seminar atau workshop lainnya. Next, selanjutnya, nah, pembelajaran virtual. Nah, ini yang istilahnya yang sudah berlangsung semenjak adanya corona yang melanda seluruh dunia termasuk negara kita Indonesia. Ya, maka dimulailah pembelajaran virtual yang mana sekarang pembelajaran ya yang saya sampaikan sekarang ini yaitu dengan konsep formal dan informal berbasis pembelajaran mandiri menggunakan alat multimedia dan sumber online. Nah, ya kalau sekarang banyak aplikasi-aplikasi ya termasuk ini dalam video pembelajaran ini pun istilahnya bagian daripada pembelajaran virtual. Dan ini lebih fleksibel ya. Kenapa lebih fleksibel? Kita bisa mengulang-ulang apa yang akan kita cari ya dari media online tersebut. Ya, ada yang lebih memudahkannya bisa di-download dan sebagainya sehingga kita belajar kapanpun, dimanapun dan kapan sesuai dengan keinginan kita dalam meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Nah, dan pembelajaran virtual ini sudah dilaksanakan sebagai tugas sekarang ini yaitu pendidikan jarak jauh ya istilahnya. Ya, selanjutnya ini yang keenam itu tantangan saat ini. Tantangan saat ini maksudnya bagaimana? Ya, ini dalam pembelajaran sepanjang hayat ya disesuaikan dengan zamannya itu menunjukkan bahwa ya apa yang dialami atau oleh siapa saja baik bagi diri kita ataupun ya kalian semuanya ya ini bentuk daripada meningkatkan kemampuan itu ya kalian salah satunya menerima tantangan. Maka dari tantangan ini nanti akan tumbuh sifat ataupun karakter yang kita alami. Itu pun bagaimana pembelajaran. Yang pertama yaitu ubah pola pikir kita yang mungkin yang tadinya arogansi ataupun masih istilahnya tidak berkembang akan semakin berkembang dengan seiringnya kita terus menggali informasi atau pengetahuan yang kita pelajari. Kemudian mengenali diri sendiri. Nah, ini pun penting. Ya, kadang kita hanya bisa memerintah dan sebagainya atau mendahulukan ego kita tanpa kita kenali diri kita sendiri. Seorang yang mengetahui diri sendiri, niscaya dia akan sadar betul bahwa pentingnya pendidikan ataupun ilmu pengetahuan yang dia cari. Selanjutnya buat rencana. Apa rencana di sini? Ini schedule ataupun rencana-rencana yang kita buat. Ya, kedepannya kita mau apa, kemudian apa saja yang kita perlukan, sehingga dari adanya kita menerima tantangan ini, terutama dari skill individu masing-masing ya, akan merasakan kenikmatan yang luar biasa bila mana rencana itu kita dapatkan atau kita penuhi sesuai dengan waktunya atau schedule-nya. Kemudian yang keempat ya, cari dukungan. Apa cari dukungan di sini? Yakni dorongan-dorongan atau partner-partner rekan, entah kalau dari kalangan pendidikan yaitu guru ataupun kepala sekolah dan lain sebagainya yang instansi-instansi terkait ya penting bagi kita atau kolega dalam partner dunia kerja ya seperti itu. Kenapa? Karena seseorang akan mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi ya itu dia tahu betul dari bagaimana kerjasama antar kelompoknya ya
dari dan termasuk mungkin komentar-komentar atau apa namanya, ya nasihat lah lebih tepatnya, ya nasihat-nasihat dari partner-partner itu bagaimana, seperti apa, ini sudah baik atau belum, kemudian manfaat atau tidaknya itu penting bagi kita, adanya masukan-masukan atau dukungan-dukungan dari rekan-rekan kita. Ya, kemudian seseorang yang eh, menerima tantangan ini akan tumbuh dengan sendirinya kepercayaan dalam dirinya. Semakin banyak tantangan yang dia hadapi ataupun istilahnya keinginan-keinginan yang pengen dia raih, maka semakin tumbuh kepercayaan dalam dirinya. Kemudian dalam tantangan ini bukan kita mencari masalah ya, tetapi bagaimana kita fokus dalam mencari solusi atau penyelesaian ya, seperti itu. Kenapa demikian? Karena namanya masalah pasti setiap manusia ataupun individu masing-masing berbeda-beda atau menjumpai masalah tersebut. Namun yang kita fokuskan yakni solusi yang terbaik untuk istilahnya ya karir atau masa depan kita ke depannya ya, seperti itu. Dan yang paling utama sebenarnya di sini walaupun yang ketujuh ya tetap bisa dijadikan yang pertama ya, yaitu bersyukur. Apa bersyukur di sini? Setiap orang ketika ada masalah ataupun istilahnya tantangan dalam dirinya, itu bentuk daripada apa ya, kalau secara jiwa Allah istilahnya mau memberikan ya apa predikat atau prospek terbaik dalam kehidupannya, maka patut kita bersyukur. Ketika manusia tanpa tantangan ini, dia tidak akan tumbuh masa dewasanya, dia akan sulit mengendalikan pola pikirnya, bahkan mengenal dirinya sendiri saja dia tidak tahu sama sekali. Maka penting daripada bersyukur itu. Maka pernah saya dengar dawuhnya salah satu guru saya, yaitu syukur itu dalam nikmat akan bertambah, dan syukur itu dalam masalah atau beramal itu pun akan menjadikan seseorang akan sukses di kemudian hari. Itu seperti itu. Nah, selanjutnya budaya meneliti. Nah, di sini penting ya. Kenapa penting bagi kita? Karena salah satu pembelajaran sepanjang hayat ini yakni adanya penelitian-penelitian atau istilahnya analisa-analisa yang kita temui untuk menambahkan wawasan pengetahuan kita, baik dari ide atau pemikiran kita, ataupun merencanakan, atau istilahnya kalau secara pengalaman-pengalaman, yaitu kita menguji gitu ya, apakah itu benar atau tidaknya, atau sesuai atau belum ya, seperti itu. Termasuk ya dalam ketika kita mau menyampaikan materi ataupun tema-tema yang akan disampaikan kepada peserta didik kita, ini sudah sesuai atau belum, ini peruntukannya untuk kelas berapa dan bagaimana, seperti itu. Maka penting ya adanya budaya meneliti, entah meneliti dari diri pribadi sudah pantas atau belum gitu kan, atau apa yang disampaikan itu manfaat atau tidak, dan lain sebagainya.
Maka implikasi praktik ya dalam penelitian ini di sini akan membantu memperbaiki penelitian dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Nah, semakin kita menganalisa ya dari apa yang kita sampaikan kepada peserta didik kita, atau kalau secara dunia kerja yakni partner ya kerja, ya semakin semakin membantu bila mana adanya penelitian atau analisa-analisa yang kita hadapi bersama. Kemudian penting juga ada penelitian tersebut semakin meningkat pemahaman dan ilmu pengetahuan ya yang kita yang kita laksanakan baik dalam kelas ataupun dalam dunia kerja. Kemudian berfokus pada isu atau pembahasan terkini. Apa maksudnya? Yakni seseorang akan berkembang ilmu pengetahuan atau wawasan pengetahuannya semakin ketika dia memahami isu-isu saat ini. Ya, sebelum datangnya era digital, kita belum paham apa itu digitalisasi. Nah, sekarang adanya digitalisasi semakin berkembang pengetahuan-pengetahuan yang dihasilkan oleh para pengembang pendidikan atau pengembang digitalisasi. Kemudian otomatis ketika adanya penelitian yang membantu ya ketika ada masalah ini bisa dipecahkan, bisa diurai atau mendapatkan solusi-solusi terbaik untuk pendidikan masa depan yang lebih baik lagi. Kemudian praktik penelitian ini pun istilahnya bisa merancang atau merencanakan aktivitas yang akan kita lakukan supaya lebih efektif lagi. Ya kalau dalam dunia pendidikan atau guru ya pembelajaran atau mata pelajaran yang kita sampaikan atau kita kaji ya ini kita rencanakan ya, kalau dalamnya ada RPP dan sebagainya ya seperti itu. Kalau kalau dalam dunia kerja berarti kan rancangan-rancangan bagaimana schedule hari ini, schedule minggu depan, schedule bulan depan dan seterusnya. Tujuannya ya tadi pengetahuannya semakin meningkat dan aktivitas pun lebih efektif kembali. Kemudian yang terakhir diversifikasi ya. Maksudnya yakni metode-metode pembelajaran atau metode-metode yang kita sampaikan ini akan mampu ya mencapai tujuan yang kita harapkan. Semakin orang menggali pengetahuan dengan strategi dan atau metode pembelajaran ya semakin tujuan yang diinginkan itu bisa tercapai ya seperti itu. Nah, selanjutnya kesimpulannya ya. Nah, dalam artian pembelajaran sepanjang hayat ini menjadikan kita individu pribadi ya atau masyarakat pada umumnya yakni bahwa pendidikan sepanjang masa ini ya sebagai investasi ya untuk masa depan. Semakin orang lama dalam pendidikannya, lama dalam pengetahuannya, dia akan semakin meningkat ya, pengetahuan untuk masa depannya. Kemudian adanya komitmen ya, atau strategi yang tepat ini pun sama akan menjadikan seorang dalam belajarnya terus berkembang bahkan meningkat. Kemudian orang yang belajar sepanjang hayat ini pun ini mampu istilahnya mengubah ya gaya hidup mereka semakin dewasa, semakin bijaksana dan lainnya. Kemudian
menjadikan salah satu kunci kesuksesan di masa depan. Nah, itu pembahasan yang saya sampaikan. Pastinya banyak kekurangan, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya cukupkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.